Kampung Pulau Sari terkenal dengan keheningan dan kedamaian yang selalu menyelimuti setiap sudut desa. Terletak jauh dari keramaian kota, desa ini menjadi tempat yang nyaman untuk hidup bagi mereka yang mencari kedamaian dan ketenangan. Rumah-rumah kayu berdiri rapat, pepohonan hijau menjulang tinggi, dan sungai kecil mengalir tenang di antara lembah. Namun, ketenangan ini hancur begitu kabar duka tentang Ustadz Samudra tersebar ke seluruh penjuru kampung. Ustadz Samudra adalah seorang guru agama yang sangat dihormati. Wajahnya yang ramah dan kata-katanya yang penuh hikmah menjadikan beliau sosok yang dihargai oleh setiap orang di Pulau Sari. Tak hanya sebagai seorang pendidik agama, Ustadz Samudra juga dikenal sebagai seorang yang bijak, sabar, dan penuh perhatian terhadap masalah-masalah sosial di desanya. Rumahnya selalu terbuka bagi siapa saja yang ingin berdiskusi, mencari nasihat, atau hanya sekadar berbincang tentang kehidupan. Namun, beberapa minggu sebelum kematiannya, Ustadz Samudra mulai menunjukkan perubahan yang mencurigakan. Beberapa warga menyadari bahwa beliau mulai jarang muncul di majelis taklim, dan ketika datang, ia tampak berbeda, lebih pendiam, seperti terhanyut dalam pikirannya sendiri. Bahkan, beberapa anak didiknya mulai merasa takut, karena seringkali ustadznya berbicara sendiri, seolah berbicara dengan seseorang yang tidak terlihat oleh mereka. Tidak ada yang tahu pasti apa yang sedang terjadi dalam pikiran Ustadz Samudra. Pada suatu malam, istri Ustadz Samudra, Ibu Siti, mulai merasakan keganjilan. Malam itu, seperti biasanya, ia menunggu sang suami pulang setelah pengajian di masjid. Waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam, tetapi Ustadz Samudra belum juga pulang. Pikirannya mulai resah. "Kemana gerangan suamiku malam ini?" pikirnya dalam hati. Biasanya, Ustadz selalu pulang lebih awal, tetapi malam itu ia tidak pulang. Rasa khawatir mulai menyelimuti perasaan Ibu Siti, dan akhirnya ia memutuskan untuk mencari suaminya di sekitar rumah. Ketika Ibu Siti sampai di pintu kamar, ia terkejut melihat pintu kamar suaminya terkunci dari dalam. Suasana malam itu terasa aneh, sepi, tidak seperti biasanya. Ibu Siti mengetuk pintu, memanggil-manggil nama suaminya, tetapi tidak ada jawaban. Ia merasa ada yang tidak beres. Dengan rasa takut yang semakin mendalam, ia memutuskan untuk memanggil Hasan, salah seorang murid Ustadz Samudra yang tinggal tidak jauh dari rumah mereka. Hasan tiba di rumah Ustadz Samudra sekitar 10 menit kemudian. Dengan cemas, Ibu Siti menjelaskan apa yang terjadi, dan Hasan segera memutuskan untuk membuka pintu kamar dengan paksa. Begitu pintu terbuka, pemandangan yang mereka temui sangat mengejutkan. Ustadz Samudra tergeletak di atas tikar, tubuhnya tak bernyawa. Darah menggenang di sekitarnya, dan wajahnya penuh dengan bekas luka yang tampak seperti goresan tajam, seolah ada sesuatu yang menyerangnya dengan ganas. Namun, yang paling mengerikan adalah ekspresi wajah Ustadz Samudra, seolah ia meninggal dalam ketakutan yang luar biasa. Pemandangan itu sangat mengerikan, dan Ibu Siti segera menjerit histeris. Hasan mencoba untuk mendekat, tetapi bau busuk yang menyengat membuatnya merasa mual. Ia segera melaporkan kejadian tersebut kepada aparat desa, yang langsung datang untuk menyelidiki. Namun, setelah dilakukan pemeriksaan awal oleh petugas, tidak ada tanda-tanda kekerasan fisik yang jelas. Hanya ada darah di sekitar tubuh Ustadz Samudra, dan beberapa goresan di wajahnya yang seperti sengaja dibuat oleh sesuatu yang tajam. Tubuh Ustadz Samudra tidak menunjukkan tanda-tanda penganiayaan fisik yang biasanya ditemukan pada kasus pembunuhan biasa. Masyarakat desa pun terkejut dan mulai mengumpul di luar rumah Ustadz Samudra. Mereka saling berbisik, membicarakan kejadian ini dengan penuh rasa ingin tahu, namun juga ketakutan. Ada yang berpendapat bahwa mungkin Ustadz Samudra terlibat dalam sebuah kecelakaan, sementara yang lain mulai berprasangka buruk. Apakah ada seseorang yang ingin membalas dendam padanya? Tidak ada yang bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Setelah jenazah Ustadz Samudra dibawa ke rumah sakit untuk otopsi, hasilnya semakin membingungkan. Dokter yang memeriksanya tidak menemukan tanda-tanda kekerasan fisik yang berarti, kecuali bekas cakar yang sangat dalam di wajahnya. Ada yang mengatakan bahwa itu mungkin merupakan akibat dari serangan binatang, tetapi tidak ada satupun hewan yang ditemukan di sekitar rumah Ustadz Samudra. Beberapa orang mulai berbisik tentang kemungkinan adanya gangguan makhluk halus di kampung tersebut.
Ada yang mengklaim bahwa Ustadz Samudra sebelumnya pernah berbicara tentang mengalami gangguan dari makhluk yang tidak terlihat. Namun, tidak ada yang benar-benar tahu apa yang sebenarnya terjadi. Malam setelah kematian Ustadz Samudra, desa itu mulai dilanda ketakutan yang luar biasa. Beberapa orang mengaku melihat cahaya aneh di sekitar rumah Ustadz Samudra, sementara yang lain mulai mendengar suara-suara aneh yang datang dari arah rumah Ustadz, meskipun rumah itu sudah kosong. Tidak ada penjelasan yang masuk akal untuk kejadian-kejadian aneh tersebut. Namun, yang lebih mencurigakan adalah munculnya sebuah buku kecil yang ditemukan di meja kerja Ustadz Samudra. Buku itu tampaknya sudah tua, dengan sampul kulit yang terkelupas dan terikat dengan tali. Isi buku itu penuh dengan tulisan yang tidak dapat dipahami oleh siapapun yang mencobanya. Beberapa simbol aneh dan gambar-gambar yang tidak dikenal terukir di dalam halaman-halamannya. Buku tersebut seolah menyimpan rahasia besar yang belum terungkap. Tak lama setelah itu, berbagai rumor mulai tersebar di kampung. Ada yang mengatakan bahwa buku tersebut berisi petunjuk untuk sebuah ritual kuno yang melibatkan kekuatan gelap. Yang lain mulai mengaitkan kematian Ustadz Samudra dengan kelompok-kelompok yang terlibat dalam praktik-praktik okultisme. Apakah Ustadz Samudra terjerumus dalam dunia yang berbahaya ini? Dan apakah kematiannya terkait dengan sesuatu yang lebih besar? Sesuatu yang lebih gelap daripada yang dapat dibayangkan? Misteri kematian Ustadz Samudra semakin dalam, dan semakin banyak yang merasa takut dan cemas. Apa yang sebenarnya terjadi pada Ustadz Samudra? Apa yang tersembunyi di balik kematiannya yang begitu aneh dan penuh teka-teki? Pertanyaan-pertanyaan ini semakin menggantung, tanpa jawaban yang pasti, menciptakan ketegangan yang melanda setiap sudut kampung Pulau Sari. Setelah kematian Ustadz Samudra yang penuh misteri, kampung Pulau Sari tidak pernah kembali seperti semula. Warga yang dulu hidup dalam kedamaian kini dihantui rasa takut dan rasa ingin tahu yang mendalam. Tak seorang pun bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi pada ustadz mereka yang tercinta. Bahkan setelah dilakukan otopsi oleh pihak berwenang, hasilnya tetap membingungkan. Tidak ada tanda-tanda kekerasan yang jelas selain goresan di wajahnya yang tampak seperti bekas cakar, dan darah yang berceceran di sekitar tubuhnya. Tak ada petunjuk yang cukup kuat untuk mengungkapkan siapa atau apa yang menyebabkan kematiannya. Namun, penyelidikan polisi dan aparat desa mulai mengungkapkan beberapa hal yang sangat mencurigakan. Salah satu temuan yang paling mencolok adalah buku kecil yang ditemukan di meja kerja Ustadz Samudra. Buku itu tampak sudah sangat tua. Sampul kulitnya terkelupas dan rapuh. Ketika dibuka, ditemukan halaman-halaman yang penuh dengan tulisan tangan yang tidak dapat dipahami oleh siapapun yang melihatnya. Ada banyak simbol-simbol aneh dan gambar-gambar yang tampaknya berasal dari suatu tradisi kuno yang belum dikenal. Polisi, yang tidak tahu harus berbuat apa dengan buku itu, akhirnya memutuskan untuk menyerahkannya kepada seorang ahli simbol dan bahasa kuno. Beberapa hari setelah itu, hasil pemeriksaan atas buku itu menunjukkan hal yang mengejutkan. Ahli bahasa mengatakan bahwa tulisan itu adalah bahasa kuno yang sangat jarang ditemukan, sebuah bahasa yang konon digunakan oleh kelompok-kelompok okultisme untuk berkomunikasi dan melakukan ritual tertentu. Namun, ahli tersebut sendiri mengakui bahwa ia tidak dapat sepenuhnya memecahkan arti dari setiap simbol yang ada. Yang paling mencurigakan adalah gambar-gambar yang seolah-olah menggambarkan sesosok makhluk yang tidak dikenal, entah itu manusia atau entitas lain, yang tampaknya terhubung dengan kematian. Selain buku tersebut, ada juga laporan-laporan aneh dari warga yang tinggal di sekitar rumah Ustadz Samudra. Beberapa orang mengaku pernah melihat cahaya aneh yang bersinar dari dalam rumahnya pada malam hari, meski rumah itu sudah lama kosong setelah kematian sang ustadz. Cahaya tersebut muncul hanya pada malam tertentu, dan beberapa saksi bahkan menggambarkan cahaya itu berubah bentuk, berkelip seperti api yang bergoyang, lalu tiba-tiba menghilang begitu saja. Namun, apa yang paling membuat warga terkejut adalah kabar tentang seorang pria misterius yang sering terlihat berada di sekitar rumah Ustadz Samudra beberapa minggu sebelum kematiannya. Beberapa saksi melaporkan melihat pria itu berbicara dengan Ustadz Samudra di depan rumahnya, lalu beberapa hari kemudian pria itu menghilang tanpa jejak. Deskripsi tentang pria itu bervariasi. Ada yang mengatakan bahwa ia berpakaian hitam, sementara yang lain mengaku melihatnya mengenakan jubah panjang dengan topi yang menutupi sebagian wajahnya. Tidak ada yang tahu pasti siapa pria itu.
atau apa yang dibicarakannya dengan Ustadz Samudra. Seorang warga bernama Pak Daryo, yang sudah lama tinggal di dekat rumah Ustadz Samudra, mengaku sempat melihat sosok pria misterius tersebut pada malam hari. Pak Daryo yang tengah berjalan pulang dari warung dekat masjid menceritakan bahwa ia melihat pria itu berdiri di depan pintu rumah Ustadz Samudra, seakan sedang menunggu sesuatu. Ketika Pak Daryo memperhatikannya lebih seksama, pria tersebut tiba-tiba menghilang dalam kegelapan. Pak Daryo yang merasa tidak nyaman segera pergi menjauh dan tidak melanjutkan perjalanannya. Esok harinya, Pak Daryo pergi ke rumah Ustadz Samudra dan bertanya kepada keluarga tentang pria yang ia lihat malam itu. Namun, Ibu Siti dan anak-anak Ustadz Samudra tidak mengenali siapapun yang disebutkan Pak Daryo. Mereka bahkan tidak tahu kalau ada orang yang datang ke rumah mereka semalam. Rasa penasaran Pak Daryo semakin mendalam, dan ia mulai mencari tahu lebih lanjut tentang pria misterius itu. Namun, usahanya tak membuahkan hasil. Tidak ada jejak yang bisa diikuti, dan tidak ada orang yang bisa memberikan penjelasan tentang siapa pria itu. Pada malam hari yang sepi, beberapa warga yang tinggal tidak jauh dari rumah Ustadz Samudra mulai merasakan kehadiran yang aneh. Beberapa dari mereka melaporkan bahwa mereka mendengar suara-suara aneh dari arah rumah Ustadz Samudra, seperti bisikan atau langkah kaki yang tidak bisa dijelaskan. Ada yang mengatakan bahwa suara itu terdengar semakin keras pada tengah malam, seolah ada seseorang yang sedang berjalan di dalam rumah tersebut meskipun tidak ada orang di sana. Fenomena tersebut semakin menjadi-jadi ketika beberapa warga yang berani mendekat melaporkan melihat bayangan-bayangan samar yang bergerak di sekitar rumah Ustadz Samudra pada malam hari. Mereka menggambarkan bayangan itu sebagai sosok yang tidak dapat dijelaskan, seperti bentuk manusia yang bergerak cepat di balik jendela rumah. Beberapa warga yang merasa takut akhirnya memutuskan untuk menjauh dari rumah tersebut, merasa bahwa ada sesuatu yang tidak wajar tengah terjadi di sana. Namun, yang paling mencurigakan adalah penemuan lain yang terjadi beberapa hari setelah kematian Ustadz Samudra. Di sekitar rumahnya, tepatnya di halaman belakang yang jarang terlihat oleh orang, ditemukan sebuah peti kayu tua yang terkubur di dalam tanah. Peti itu terbuat dari kayu hitam yang tampaknya sudah sangat usang, namun ada sesuatu yang aneh pada peti tersebut. Ketika dibuka, di dalamnya ditemukan beberapa benda yang tidak biasa, sebuah boneka kayu dengan wajah yang sangat menakutkan, beberapa gulungan kertas yang tampaknya berisi tulisan-tulisan kuno, dan sebuah kalung berbentuk simbol aneh yang tampaknya terbuat dari batu hitam. Peti itu kemudian diserahkan kepada aparat untuk diperiksa lebih lanjut. Namun, barang-barang yang ditemukan di dalamnya hanya semakin memperburuk misteri seputar kematian Ustadz Samudra. Tidak ada yang tahu pasti siapa yang menanam peti itu, atau mengapa peti tersebut berisi benda-benda yang sangat mencurigakan. Yang lebih mengerikan lagi adalah kalung berbentuk simbol yang ditemukan di dalam peti. Beberapa warga yang familiar dengan simbol-simbol tersebut mengaku bahwa itu adalah simbol yang digunakan dalam praktik-praktik okultisme atau ilmu hitam. Meskipun beberapa petunjuk ini semakin mengarah pada dugaan adanya kelompok okultisme yang terlibat dalam kematian Ustadz Samudra, tidak ada bukti yang cukup kuat untuk mengaitkan kejadian-kejadian tersebut dengan pasti. Polisi yang mencoba menelusuri lebih jauh akhirnya berhadapan dengan jalan buntu. Mereka tidak dapat menemukan siapa yang sebenarnya berada di balik kematian tersebut, atau apa yang sebenarnya terjadi di rumah Ustadz Samudra pada malam-malam terakhirnya. Setiap petunjuk yang ditemukan seolah membawa mereka ke tempat yang lebih gelap dan lebih membingungkan. Sementara itu, warga kampung semakin merasa terancam. Mereka yang berani berbicara tentang kejadian-kejadian aneh ini mulai mendapatkan ancaman, dan beberapa orang yang mencoba mencari tahu lebih dalam tentang rahasia Ustadz Samudra justru menghilang tanpa jejak. Ada yang percaya bahwa kematian Ustadz Samudra bukanlah kebetulan, melainkan bagian dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang melibatkan kekuatan yang jauh lebih gelap dan lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Buku tua, peti misterius, simbol-simbol aneh, dan hilangnya beberapa orang di sekitar rumah Ustadz Samudra hanya memperburuk ketegangan yang ada. Kampung Pulau Sari yang dulu damai kini diselimuti rasa takut yang semakin menggelayuti. Masyarakat mulai bertanya-tanya, apakah ini semua hanya kebetulan, ataukah ada sesuatu yang lebih jahat yang tengah mengintai mereka? Kematian Ustadz Samudra yang misterius semakin mengundang tanda tanya besar bagi masyarakat Pulau Sari. Setelah jenazahnya ditemukan, investigasi lebih lanjut oleh pihak berwenang seolah tak kunjung membuahkan hasil yang jelas.
Setiap petunjuk yang ditemukan justru menambah lapisan kebingungannya. Tanpa ada saksi mata yang menyaksikan pembunuhan tersebut dan tanpa bukti yang jelas, polisi terjebak dalam kebuntuan. Rasa ketakutan mulai merasuki setiap rumah, dan tak ada yang merasa aman. Apa yang sebenarnya terjadi pada Ustadz Samudra? Siapa yang bertanggung jawab atas kematian ini? Beberapa hari setelah temuan peti misterius yang terkubur di halaman belakang rumah Ustadz Samudra, sejumlah petunjuk aneh terus bermunculan, seolah ada kekuatan yang berusaha menutupi kebenaran. Polisi menemukan fakta yang lebih mengejutkan setelah melakukan pemeriksaan lebih mendalam terhadap buku yang ditemukan di meja kerja Ustadz Samudra. Buku itu ternyata berisi simbol-simbol dan tulisan yang sangat jarang digunakan. Sebuah bahasa kuno yang hanya dikenal oleh beberapa kalangan tertentu. Sebuah bahasa yang digunakan oleh kelompok-kelompok okultisme atau aliran sesat yang tersembunyi. Salah satu simbol yang ditemukan di dalam buku itu sangat mencolok. Itu adalah simbol berbentuk lingkaran dengan garis-garis yang saling bersilangan di dalamnya. Sebuah lambang yang sering digunakan dalam ritual-ritual gelap untuk memanggil kekuatan dari dunia lain. Ternyata, buku tersebut berisi petunjuk-petunjuk yang mengarah pada ritual yang bisa membuka gerbang menuju dimensi lain, yang diyakini oleh sebagian orang sebagai sarana untuk memperoleh kekuatan yang luar biasa. Apakah Ustadz Samudra terlibat dalam hal ini? Apakah ia telah terjerumus ke dalam dunia yang begitu gelap dan berbahaya? Sebagai langkah lebih lanjut, polisi memutuskan untuk memanggil beberapa ahli dalam ilmu okultisme dan simbolisme, untuk mengungkap makna dari setiap tulisan dan simbol yang ditemukan dalam buku tersebut. Salah seorang ahli, yang sudah lama mempelajari sejarah dan praktik-praktik gelap, mengungkapkan bahwa simbol-simbol tersebut bukanlah hal yang bisa dianggap enteng. Menurutnya, simbol-simbol itu berhubungan dengan kelompok rahasia yang memiliki tujuan untuk menguasai dunia dengan cara-cara yang tak terduga. Ahli tersebut juga menjelaskan bahwa mereka yang terlibat dalam kelompok ini biasanya akan melakukan berbagai macam ritual, termasuk pembunuhan dan pengorbanan, untuk memperoleh kekuatan gaib yang tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Namun, meskipun begitu, tidak ada bukti yang cukup untuk mengaitkan Ustadz Samudra langsung dengan kelompok-kelompok tersebut. Para ahli menyebutkan bahwa mungkin saja Ustadz Samudra terjebak dalam kelompok ini tanpa sadar, atau bisa jadi dia hanya menjadi korban dari kekuatan yang jauh lebih besar daripada dirinya. Meski begitu, ada satu hal yang terus mengganggu penyelidikan. Ustadz Samudra sebelumnya dikenal sebagai pribadi yang sangat mengutamakan keimanan dan jauh dari hal-hal yang berhubungan dengan okultisme. Namun, jika dilihat dari jejak-jejak yang ditinggalkan, kematiannya mungkin terkait dengan sesuatu yang lebih misterius. Ketegangan semakin memuncak di kampung Pulau Sari. Tidak hanya karena hilangnya Ustadz Samudra yang dihormati, tetapi juga karena kejadian-kejadian aneh yang terus-menerus berlangsung. Beberapa orang melaporkan melihat bayangan hitam yang melintas di sekitar rumah Ustadz Samudra pada malam hari, sementara yang lain mengaku mendengar suara-suara aneh seperti bisikan atau langkah kaki yang tidak bisa dijelaskan. Ketakutan semakin merasuki setiap rumah, dan semakin banyak orang yang mulai meragukan rasa aman mereka. Mereka merasa seolah ada sesuatu yang mengintai mereka, entitas yang tak tampak, yang terus mengawasi dan siap menyerang kapan saja. Rasa ketakutan itu semakin nyata setelah hilangnya beberapa warga yang sebelumnya terlibat dalam upaya mencari tahu lebih dalam tentang kematian Ustadz Samudra. Mereka yang berani mendekati rumah atau berusaha menggali lebih jauh tentang apa yang sebenarnya terjadi mulai menghilang tanpa jejak. Pada awalnya, hilangnya mereka dianggap sebagai kebetulan. Namun ketika semakin banyak orang yang hilang dalam waktu yang bersamaan, kampung itu mulai dilanda ketakutan yang lebih dalam. Beberapa orang yang berhasil melarikan diri dari ketakutan itu, menceritakan bahwa mereka merasa diawasi oleh kekuatan yang tidak bisa dijelaskan. Salah satu orang yang berhasil melarikan diri adalah Pak Daryo, yang sebelumnya pernah melihat pria misterius di sekitar rumah Ustadz Samudra. Pak Daryo yang tinggal di dekat rumah Ustadz Samudra merasa khawatir setelah kejadian-kejadian aneh semakin sering terjadi. Suatu malam, saat ia melintas di depan rumah tersebut, ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ada suara-suara bisikan yang terdengar dari dalam rumah, meskipun pintu dan jendela rumah tersebut terkunci rapat. Suara itu terdengar semakin keras seiring waktu, dan Pak Daryo merasa semakin ketakutan. Dengan perasaan yang semakin tidak nyaman, ia segera meninggalkan tempat itu dan bergegas pulang. Namun, kegelisahan Pak Daryo tidak berhenti di situ.
Beberapa malam kemudian, ia melihat bayangan hitam yang melintas di balik jendela rumah Ustadz Samudra. Bayangan itu bergerak cepat, dan Pak Daryo merasa seolah-olah ada sesuatu yang sedang mengawasinya. Ketika ia mencoba untuk mendekat, bayangan itu menghilang seolah tertelan oleh kegelapan malam. Sejak saat itu, Pak Daryo semakin merasa terancam dan memutuskan untuk tidak mendekati rumah Ustadz Samudra lagi. Sementara itu, penyelidikan polisi terus berlanjut, meskipun semakin banyak hambatan yang mereka hadapi. Mereka menemukan fakta-fakta yang semakin mengarah pada dugaan bahwa kematian Ustadz Samudra memang terkait dengan praktik-praktik gelap yang dilakukan oleh kelompok okultisme. Namun, meskipun begitu, mereka tidak dapat menemukan bukti yang cukup kuat untuk mengaitkan kelompok tersebut dengan kematian Ustadz Samudra secara langsung. Polisi yang merasa terjebak dalam kebingungannya sendiri semakin merasa bahwa ada kekuatan yang tak terlihat yang menghalangi mereka untuk mengungkap kebenaran. Ketika penyelidikan semakin mendalam, seorang warga yang merupakan teman lama Ustadz Samudra datang mengungkapkan sebuah informasi mengejutkan. Ia mengatakan bahwa beberapa minggu sebelum kematiannya, Ustadz Samudra sempat bertemu dengan seorang pria yang bernama Herman. Pria ini dikenal memiliki hubungan dengan kelompok rahasia yang beroperasi di luar kampung tersebut. Dikatakan bahwa Herman memiliki pengaruh yang sangat besar dalam kelompok itu, dan beberapa kali mencoba untuk merekrut Ustadz Samudra agar bergabung dengan mereka. Namun, Ustadz Samudra menolak dengan tegas, karena ia merasa tidak nyaman dengan praktik-praktik yang dilakukan oleh kelompok tersebut. Namun, tak lama setelah penolakan tersebut, kejadian-kejadian aneh mulai terjadi pada Ustadz Samudra. Ia merasa diintai, dan beberapa kali menemukan pesan-pesan misterius yang dikirim ke rumahnya. Meskipun Ustadz Samudra berusaha untuk mengabaikan ancaman tersebut, ia mulai merasa semakin terancam. Ia bahkan sempat menceritakan rasa khawatirnya kepada istrinya, Ibu Siti, yang pada awalnya menganggapnya hanya sebagai kelelahan atau stres. Namun, setelah kematiannya, Ibu Siti mulai menyadari bahwa mungkin ada sesuatu yang lebih dari sekadar kecelakaan atau stres. Informasi ini membuka kemungkinan baru bagi penyelidik. Namun mereka tetap tak bisa menemukan bukti yang cukup untuk mengungkap siapa yang sebenarnya bertanggung jawab atas pembunuhan tersebut. Semua yang mereka temukan, mulai dari simbol-simbol dalam buku hingga hilangnya beberapa warga, hanya semakin memperburuk misteri yang belum terpecahkan. Siapakah yang sebenarnya berada di balik kematian Ustadz Samudra? Apakah kelompok okultisme itu benar-benar terlibat? Ataukah ada kekuatan lain yang jauh lebih besar yang bekerja di balik layar? Semua pertanyaan ini tetap menggantung tanpa jawaban, meninggalkan rasa takut dan ketegangan yang melanda kampung Pulau Sari. Keheningan yang dulunya menjadi ciri khas kampung Pulau Sari kini telah digantikan oleh ketakutan yang mencekam. Suasana yang tenang berubah menjadi sebuah lautan kecemasan setelah kematian Ustadz Samudra. Desas-desus yang beredar di kalangan warga semakin memperburuk keadaan. Beberapa orang mulai merasa bahwa ada sesuatu yang mengintai mereka, sesuatu yang tak tampak namun selalu ada di sekitar mereka. Kematian Ustadz Samudra, yang begitu misterius dan penuh dengan tanda tanya, membawa dampak yang lebih besar dari yang mereka bayangkan. Penyelidikan yang dilakukan oleh pihak berwenang semakin menemui jalan buntu. Setiap petunjuk yang ditemukan hanya menambah kebingungannya, tanpa ada satupun yang memberikan jawaban pasti mengenai siapa yang bertanggung jawab atas pembunuhan tersebut. Namun, yang lebih menakutkan adalah laporan-laporan yang datang dari warga yang mulai merasakan kehadiran sesuatu yang tidak wajar. Teror yang dimulai dengan kematian Ustadz Samudra kini meluas, menciptakan rasa takut yang menghinggapi hampir setiap rumah. Beberapa warga melaporkan bahwa mereka mendengar suara-suara aneh dari rumah Ustadz Samudra, meskipun rumah itu sudah lama kosong setelah kematiannya. Suara-suara tersebut terdengar jelas pada malam hari, suara langkah kaki yang bergerak cepat, bisikan lirih yang tak bisa dimengerti, dan kadang-kadang suara teriakan yang seakan datang dari kejauhan. Ketika beberapa orang mencoba untuk mendekati rumah tersebut, mereka merasa ada sesuatu yang mengawasi mereka dari dalam gelap. Tidak ada yang tahu siapa atau apa yang menyebabkan suara-suara tersebut, namun ketakutan yang menyelimuti kampung semakin menjadi-jadi. Selain suara-suara aneh, beberapa warga juga melaporkan melihat bayangan hitam yang bergerak di sekitar rumah Ustadz Samudra pada malam hari. Bayangan tersebut bergerak dengan cepat, seolah-olah sedang menghindari cahaya. Ada yang mengatakan bahwa bayangan itu seperti sosok manusia,
Tetapi tidak ada yang bisa memastikan apa itu. Ketika mereka mendekat, bayangan itu akan menghilang begitu saja, seolah-olah tertelan oleh kegelapan malam. Yang lebih menakutkan lagi adalah ketika beberapa orang mengaku merasa seperti diawasi oleh makhluk yang tak terlihat. Mereka yang tinggal dekat rumah Ustadz Samudra mulai merasa bahwa ada sesuatu yang mengintai mereka setiap kali mereka keluar malam. Beberapa warga mulai merasakan gejala yang sama, rasa cemas yang tak bisa dijelaskan, perasaan tertekan, dan ketegangan yang terus-menerus menghantui mereka. Ketakutan itu semakin menguat seiring berjalannya waktu, dan semakin banyak orang yang mulai melarikan diri dari kampung tersebut. Namun, meskipun banyak yang melarikan diri, rasa ketakutan tidak kunjung hilang. Mereka yang tetap tinggal mulai melihat kejadian-kejadian aneh yang semakin sulit untuk dijelaskan. Pada suatu malam, seorang anak muda yang bernama Andi, yang tinggal di dekat rumah Ustadz Samudra, mengaku melihat seseorang berdiri di depan rumah Ustadz itu. Namun, saat ia mencoba untuk mendekat, sosok tersebut menghilang begitu saja. Andi merasa bingung dan takut, tetapi saat ia kembali ke rumahnya, ia menemukan bahwa pintu dan jendela rumahnya terkunci rapat. Rasanya seolah ada sesuatu yang menghalangi setiap usaha mereka untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi. Kehilangan anak-anak dan orang dewasa yang mencoba menyelidiki misteri ini semakin memperburuk keadaan. Beberapa orang yang pergi mencari tahu lebih lanjut tentang kejadian-kejadian aneh di sekitar rumah Ustadz Samudra dilaporkan hilang tanpa jejak. Mereka yang mencoba untuk mencari jawaban malah menghilang, meninggalkan rasa takut yang semakin mendalam di kampung tersebut. Tidak ada yang tahu kemana mereka pergi atau siapa yang bertanggung jawab atas hilangnya mereka. Pada awalnya, orang-orang berpikir bahwa hilangnya beberapa orang tersebut hanya kebetulan atau akibat dari ketakutan yang berlebihan. Namun, semakin banyak orang yang hilang, semakin jelas bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Setiap kali seseorang berusaha untuk menyelidiki, mereka justru menghilang. Beberapa orang yang berhasil melarikan diri dari teror tersebut menceritakan bahwa mereka merasa seperti diawasi oleh sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih kuat daripada mereka. Tak lama setelah itu, seorang pria bernama Pak Jono, yang merupakan salah satu warga paling tua di kampung itu, mengungkapkan sebuah informasi yang mengejutkan. Ia mengatakan bahwa beberapa tahun yang lalu, Ustadz Samudra sempat memberitahunya tentang sebuah kejadian aneh yang pernah dialaminya. Ustadz Samudra menceritakan bahwa pada suatu malam, ia pernah menemukan sebuah buku yang sangat tua di sebuah tempat yang tidak pernah ia kenali. Buku itu berisi simbol-simbol dan tulisan-tulisan yang sangat aneh, dan setelah ia membacanya, ia merasa seolah ada sesuatu yang memburunya. Pak Jono mengaku bahwa Ustadz Samudra sempat merasa cemas setelah membaca buku itu, dan bahkan mengungkapkan bahwa ia merasa ada kekuatan yang tak terlihat mengikuti setiap langkahnya. Saat itu, Ustadz Samudra memutuskan untuk membakar buku tersebut. Namun sejak kejadian itu, ia merasa ada sesuatu yang selalu mengawasinya. Pak Jono berkata bahwa Ustadz Samudra selalu khawatir tentang sesuatu yang lebih besar. Namun ia tidak pernah bisa mengungkapkan apa itu. Ia menyebutkan bahwa buku tersebut bisa jadi terkait dengan kejadian-kejadian aneh yang terjadi sekarang. Seiring dengan peningkatan ketakutan yang melanda kampung, Ibu Siti, istri dari Ustadz Samudra, mulai merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Ia mulai merasakan kehadiran suaminya di sekitar rumah mereka, suatu perasaan yang sulit dijelaskan, tetapi sangat kuat. Beberapa kali, Ibu Siti merasa seperti mendengar langkah kaki Ustadz Samudra yang berjalan di sekitar rumahnya, meskipun jelas bahwa suaminya sudah meninggal. Terkadang, ia juga merasakan kehadiran sosok yang seolah sedang mengamatinya. Namun ketika ia menoleh, tidak ada siapapun di sana. Ketakutan itu semakin menguat saat ia mendengar cerita dari orang-orang di sekitarnya yang juga mengalami hal yang sama. Ibu Siti akhirnya memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut tentang apa yang sebenarnya terjadi. Ia mulai mencari buku yang ditemukan di rumah Ustadz Samudra, berharap dapat menemukan petunjuk yang dapat menjelaskan apa yang sedang terjadi. Namun, buku tersebut sudah tidak ada. Beberapa orang yang datang ke rumah mereka mengatakan bahwa buku itu telah hilang, dan ada yang mengklaim bahwa mereka melihat seseorang yang mencurinya. Warga kampung semakin panik, dan beberapa mulai berpindah tempat untuk menghindari teror yang semakin meningkat. Mereka merasa bahwa kampung mereka sudah tidak aman lagi, dan bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang mengintai mereka. Setiap malam,
Rumah-rumah menjadi lebih sepi, dan suara-suara aneh semakin sering terdengar. Beberapa orang yang berani melaporkan bahwa mereka merasa semakin tertekan, seperti ada sesuatu yang mengontrol pikiran mereka, seolah mereka tak bisa lagi mengendalikan tubuh mereka sendiri. Kampung Pulau Sari kini menjadi tempat yang penuh dengan ketakutan. Kematian Ustadz Samudra yang belum terungkap dan kejadian-kejadian aneh yang terus terjadi menciptakan rasa teror yang semakin dalam. Tidak ada yang bisa menjelaskan dengan pasti apa yang sedang terjadi, dan semakin banyak orang yang mulai merasa bahwa mereka berada di tengah-tengah kekuatan yang jauh lebih besar dari yang dapat mereka pahami. Semua itu hanya menambah ketegangan dan kebingungannya. Apa yang sebenarnya terjadi di kampung ini? Dan apakah ada yang bisa menghentikan teror yang semakin menguasai mereka? Warga kampung Pulau Sari hidup dalam ketakutan yang mendalam, dan misteri yang menyelimuti kematian Ustadz Samudra semakin mencekam hati mereka. Kampung Pulau Sari yang dulu damai kini menjadi saksi bisu dari sebuah teror yang melanda setiap sudutnya. Setelah berbulan-bulan hidup dalam ketakutan yang meningkat, misteri kematian Ustadz Samudra akhirnya mulai menemukan titik terang, namun dengan kebenaran yang lebih mengerikan dari yang bisa dibayangkan oleh siapapun. Setelah banyaknya laporan aneh yang datang dari warga yang melaporkan suara-suara, bayangan misterius, dan hilangnya orang-orang yang berusaha menyelidiki, pihak berwenang akhirnya mengambil langkah tegas untuk menggali lebih dalam tentang apa yang sebenarnya terjadi. Pihak kepolisian, bekerja sama dengan beberapa ahli, mulai menemukan bahwa jejak-jejak yang ditinggalkan oleh kematian Ustadz Samudra tidak hanya terkait dengan sebuah pembunuhan biasa. Mereka mulai memahami bahwa ini adalah sebuah rencana yang lebih besar, yang melibatkan kekuatan gelap yang tersembunyi di balik kehidupan sehari-hari masyarakat Pulau Sari. Penyelidikan yang lebih mendalam mengarah pada satu nama yang selama ini hanya disebut-sebut dalam bisikan-bisikan, Herman. Siapa dia? Mengapa namanya selalu muncul dalam percakapan mengenai kematian Ustadz Samudra? Apa hubungan Herman dengan kejadian-kejadian aneh yang terjadi di kampung ini? Pertanyaan-pertanyaan itu membawa penyelidik lebih jauh ke dalam dunia yang penuh dengan rahasia gelap dan ancaman yang sangat besar. Melalui informasi dari beberapa warga yang berani berbicara, diketahui bahwa Herman bukanlah orang biasa. Dia adalah seorang pemimpin dari kelompok rahasia yang telah beroperasi di luar Pulau Sari selama bertahun-tahun. Kelompok ini terlibat dalam praktik-praktik okultisme yang melibatkan pengorbanan dan ritual gelap untuk memperoleh kekuatan supranatural. Herman dikenal karena pengaruhnya yang kuat dalam kelompok tersebut, dan ia selalu berusaha untuk merekrut orang-orang dengan potensi untuk mengungkap kebenaran tentang dunia yang lebih besar dan lebih gelap dari yang mereka kenal. Ustadz Samudra, yang pada awalnya hanya seorang guru agama sederhana, tanpa sadar terjerumus ke dalam dunia ini setelah bertemu dengan Herman beberapa tahun lalu. Pada awalnya, Ustadz Samudra tidak tahu bahwa apa yang ia anggap sebagai percakapan spiritual dengan Herman adalah sebuah jalan menuju dunia yang berbahaya. Herman menggunakan pesonanya untuk memikat Ustadz Samudra, meyakinkan beliau bahwa dunia ini penuh dengan ketidakseimbangan yang hanya bisa diselesaikan dengan cara-cara yang lebih ekstrim, dengan memanfaatkan kekuatan-kekuatan gaib yang tersembunyi. Ustadz Samudra, yang terkesan dengan cara berpikir Herman, mulai terlibat dalam pertemuan-pertemuan rahasia yang mengarah pada ritual-ritual gelap yang membuatnya semakin terperangkap. Namun, ketika Ustadz Samudra mulai menyadari betapa dalamnya ia terperangkap dalam dunia ini dan semakin merasa terancam, ia berusaha untuk keluar. Ia menyadari bahwa yang dijanjikan Herman bukanlah kebenaran atau pencerahan, melainkan sebuah jalan menuju kehancuran. Pada titik inilah Ustadz Samudra mulai melawan. Namun, seperti yang sering terjadi dalam cerita-cerita mistis, keluar dari dunia okultisme bukanlah perkara mudah, terutama ketika seseorang sudah terjerat dalam jaring kekuatan yang jauh lebih besar dari dirinya. Herman, yang tidak akan pernah membiarkan salah satu anggotanya pergi begitu saja, mulai melakukan segala cara untuk menahan Ustadz Samudra dalam cengkeramannya. Setiap upaya untuk melarikan diri hanya membawa lebih banyak bahaya. Semakin Ustadz Samudra berusaha menjauh dari kelompok tersebut, semakin besar ancaman yang diterimanya. Seiring dengan ancaman-ancaman yang datang bertubi-tubi, Ustadz Samudra mulai menyadari bahwa keluarganya juga berada dalam bahaya. Namun, dalam ketakutannya, ia tidak dapat berbuat banyak. Pada malam yang mencekam beberapa minggu sebelum kematiannya, Ustadz Samudra mendapat ancaman terakhir.
Seorang pria misterius yang ia kenal sebagai anggota kelompok Herman datang ke rumahnya, membawa berita buruk. Pria itu memberitahukan Ustadz Samudra bahwa ia tidak bisa keluar begitu saja. Jika ia berusaha untuk melawan, akan ada konsekuensi yang mengerikan. Ustadz Samudra, yang merasa terpojok, mencoba untuk mencari perlindungan dan bersembunyi, tetapi tanpa sadar ia sudah memasuki jalan yang lebih gelap dari sebelumnya. Malam itu, terjadilah peristiwa yang mengubah segalanya. Ustadz Samudra ditemukan tewas dengan cara yang mengerikan, tergeletak di atas tikar dengan darah menggenang di sekitarnya, wajahnya penuh dengan bekas cakaran yang dalam, seolah ada makhluk yang mengganggunya hingga mati. Ada yang mengatakan bahwa itu adalah akibat dari kekuatan gaib yang dikerahkan untuk membungkam Ustadz Samudra selamanya, tetapi ada juga yang percaya bahwa itu adalah akibat dari pengorbanan ritual yang gagal. Namun, meskipun kematian Ustadz Samudra telah terjadi, kekuatan yang mengancam kampung Pulau Sari belum berakhir. Beberapa hari setelah penemuan tubuh Ustadz Samudra, mulai terjadi serangkaian peristiwa yang semakin mengerikan. Orang-orang yang terlibat dalam pencarian kebenaran tentang kematiannya, mereka yang berani menyelidiki lebih jauh, mulai menghilang satu persatu. Ada yang ditemukan tewas dalam keadaan mengenaskan, dengan bekas-bekas luka yang serupa dengan yang ditemukan pada tubuh Ustadz Samudra. Tidak ada yang tahu siapa yang bertanggung jawab atas pembunuhan ini, tetapi banyak yang mulai menyadari bahwa ada kelompok yang jauh lebih kuat yang mengendalikan segalanya. Keberadaan kelompok Herman, yang dipimpin oleh seorang pria dengan kekuatan tak terlihat, kini menjadi semakin jelas. Setiap orang yang mencoba mengungkapkan kebenaran atau berusaha menyingkap rahasia gelap ini, akan dihadapkan pada ancaman kematian yang mengerikan. Mereka yang berani melawan, akan dihancurkan dengan cara yang lebih kejam, seperti yang dialami oleh Ustadz Samudra. Namun, meskipun ancaman itu terus berlanjut, tidak semua orang diam. Seorang saksi yang selamat, seorang pria bernama Surya, akhirnya berani berbicara. Surya adalah salah satu dari mereka yang pernah berusaha menggali lebih dalam tentang kematian Ustadz Samudra. Ia berhasil melarikan diri dari serangan kelompok Herman, dan meskipun dalam kondisi yang lemah dan terguncang, ia mengungkapkan semua yang ia tahu tentang kelompok tersebut. Surya menyatakan bahwa kelompok itu telah beroperasi selama bertahun-tahun di balik bayang-bayang, dan bahwa mereka berencana untuk memperluas pengaruh mereka ke daerah-daerah lain. Dengan informasi yang diberikan oleh Surya, pihak berwenang akhirnya mengambil langkah-langkah yang lebih serius untuk menghentikan kelompok ini. Namun, mereka tahu bahwa ini bukanlah tugas yang mudah. Kelompok ini sudah sangat terorganisir, dan kekuatan yang mereka miliki lebih besar dari yang mereka bayangkan. Tetapi satu hal yang jelas, teror yang telah merasuki Pulau Sari tidak akan berhenti sebelum kelompok tersebut dihentikan. Meskipun begitu, tidak ada yang tahu apakah mereka akan berhasil. Kampung Pulau Sari yang dulunya damai kini telah terperangkap dalam kegelapan. Kematian Ustadz Samudra dan pembunuhan-pembunuhan yang terjadi setelahnya hanya menjadi permulaan dari sebuah pembantaian yang lebih besar. Mereka yang bertahan hidup kini menyadari bahwa tidak hanya kehidupan mereka yang terancam, tetapi juga keselamatan dunia yang lebih besar. Namun, dalam kegelapan ini, ada harapan. Sebuah harapan bahwa kebenaran akan terungkap, meskipun itu mungkin membawa lebih banyak penderitaan. Namun untuk saat ini, Kampung Pulau Sari masih dibayangi oleh teror, dan misteri di balik kematian Ustadz Samudra tetap mengikatkan setiap orang pada rasa takut yang tak terungkapkan. Terima kasih telah melihat dan juga mendengarkan video ini sampai habis dan jangan lupa bagikan ke teman-teman Anda agar mereka menikmati ketegangan seperti yang Anda rasakan juga. Jangan lupa untuk subscribe, like, share dan juga tinggalkan komentar di kolom komentar, untuk selalu mendukung channel kami agar lebih baik dan bisa membuat cerita yang lebih menegangkan dan juga menyeramkan.